Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 Teknik Pengelasan. Perkenalkan, nama saya Bapak Nafis Ari Nugroho. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Bapak Nafis. Di sini saya akan mengampu atau mengajar mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin dan pekerjaan dasar teknik mesin. Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah bahan teknik. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu bahan teknik. Kita lanjut saja ya kalau belum tahu ya. Tujuan pembelajaran. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian bahan teknik. Yang kedua, kalian dapat menganalisis karakteristik bahan teknik. Yang ketiga, kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis bahan teknik. Yang selanjutnya, kalian dapat menganalisis penggunaan bahan teknik. Oke, apa itu bahan teknik? Mari kita bahas. Nah, ini Bapak ada gambar kendaraan bermotor ya. Di sini kendaraan bermotor ini terdiri dari berbagai macam bahan ya. Misal yang saya tunjuk ini ya, kaca. Apakah bahannya sama dengan bahan bodi? Apakah sama dengan bahan knalpot? Apakah sama dengan bahan ban? Tentu, setiap bagian dari kendaraan bermotor ini mempunyai bahan penyusun yang berbeda-beda disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ya, seperti itu ya. Misal, apabila kita lihat knalpot ini terbuat dari apa? Ya, dari logam ya. Apabila knalpot ini terbuat dari bahan plastik atau polimer, efeknya gimana? Kenapa kok harus dari logam? Ya, tentunya karena knalpot ini nanti kaitannya dengan panas, maka harus terbuat dari bahan yang tahan panas. Bila terbuat dari plastik gimana? Ya, tentu akan meleleh. Terus kalau ban ini harus mempunyai spesifikasi mudah mengembang ya. Jadi kalau misal kita terbuat dari besi gimana bannya? Ya, tentunya tidak akan nyaman bila digunakan untuk berkendara. Terus bodi ya, kalau terbuat dari besi atau plat ya, tentu juga mempunyai efek yang menyebabkan kendaraan semakin berat seperti itu. Makanya dibuat dari bahan yang plastik ya, seperti itu. Terus dari kaca kalau terbuat dari plat besi gimana? Nah, tentunya lampu yang di dalamnya tidak akan dapat menembusnya. Seperti itu. Oke, kita masuk pengertian bahan teknik. Bahan teknik merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun sebuah benda dan digunakan untuk perekayasaan dan perancangan di bidang teknik ya. Nah, kalau kalian tahu bahan membuat roti apa? Ya, tepung, ada gula, ada telur ya. Ya, itu merupakan bahan, tapi bukan merupakan bahan teknik ya. Karena bukan untuk perancangan di bidang teknik ya. Contoh bahan teknik itu adalah seperti besi, aluminium ya. Terus apalagi tembaga dan masih banyak lagi contoh yang lain ya. Oke. Nah, di sini
bahan atau material teknik itu diklasifikasikan menjadi ya kurang lebih ada 3 ya. Ada logam, non logam, dan komposit. Nah, sedangkan logam di sini nanti masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada logam ferro dan logam non ferro. Non logam pun masih dibagi 2, yaitu keramik dan polimer. Nah, pada kesempatan pertemuan pagi hari ini yang akan kita bahas adalah logam, yaitu logam ferro dan logam non ferro ya. Kita bahasnya yang di sini ya. Oke. Ya, logam. Apa itu logam? Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat kuat, liat, keras, dan penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair yang tinggi. Nah, logam ini umumnya bisa digunakan untuk menghantarkan listrik atau panas ya. Jadi bersifat konduktor. Contohnya ini ya. Ini adalah bahan logam ya, kuningan ini ya. Nah, terus seperti ini aluminium. Nah, ada apa ini? Ini emas ya. Terus ini bahan untuk membuat pagar, biasanya menggunakan besi tempa seperti itu. Nah, lanjut. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal, logam dibagi menjadi 2 antara logam ferro dan logam non ferro. Sebenarnya apa sih logam non ferro itu? Logam non ferro adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur-unsur karbon dengan besi. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini, logam non ferro adalah logam yang mengandung Fe atau besi ya. Logam yang mengandung Fe atau besi. Kalau tidak ada kandungan Fe-nya berarti itu bukan logam ferro atau dimasukkan ke dalam klasifikasi logam non ferro. Misal seperti tembaga, aluminium itu termasuk logam non ferro ya. Kita bahas logam ferro dulu ya di sini ya. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai 2 sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan berbagai macam logam lain. Nah, ini nantinya akan dipadukan dengan unsur logam lain seperti krom, seperti timah ya, seperti itu dan yang lain-lainnya. Di sini adalah contoh aplikasi penggunaan logam non ferro dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalian tentu sudah tahu melihat bentuk seperti ini ya. Ini adalah blok silinder ya. Ini adalah dudukan untuk menempa. Ini apa ini namanya? Pikir ya. Dan ini adalah bekas per ya. Nah, di sini logam ferro diklasifikasikan lagi ya. Ada yang namanya baja tuang, di mana baja ini mempunyai campuran besi atau kadar karbon 4%. Sifatnya rapuh ya, baik untuk dituang, maksudnya untuk dicor gitu ya, dan tidak dapat ditempa ya, karena ini mempunyai kekerasan yang sangat tinggi. Contohnya digunakan untuk badan ragum, alas mesin bubut, pada blok silinder maupun pada komponen-komponen mesin yang lain. Yang kedua yaitu adalah besi tempa ya. Ini aplikasinya biasanya digunakan untuk pagar ya. Ada juga namanya baja karbon rendah. Ini nanti kaitannya dengan kadar karbon ya. Jadi yang menentukan rendah, sedang atau tinggi nanti adalah kadar karbonnya. Nanti silahkan kalian cari untuk tugas ya. Aplikasinya ini adalah bodi mobil ya, bentuknya atau bentuk struktur seperti profil I, profil C ya. Jadi besi-besi profil itu ya, itu salah satu contoh baja karbon rendah ya maksudnya ya. Nah, terus selanjutnya adalah baja karbon sedang. Contohnya itu stang shaker ya. Ya. Terus bisa juga untuk diaplikasikan pada roda gigi maupun pada pegas ya, gas per ya. Ya, yang selanjutnya ada baja karbon tinggi. Contohnya yaitu alat perkakas ya, pada kikir, pada gergaji ya.
pada pahat, pada stempel. Nah, seperti itu untuk gambaran kalian, agar kalian tahu apa yang dimaksud dengan logam non ferro dan klasifikasinya pada logam non ferro. Nah, sekarang kita masuk ke logam non ferro. Logam non ferro itu adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Jadi yang tidak mengandung unsur besi itu nanti masuk logam non ferro, ya. Nah, logam non ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain karena biasanya sifatnya belum memenuhi persyaratan yang diinginkan. Nah, ini contoh aplikasinya. Ada yang dibuat untuk patung, ada yang dibuat kabel, ada yang dibuat untuk peralatan rumah tangga, ya. Ada juga yang logam yang cair seperti ini. Ini adalah cairan raksa, ya, logam cair. Nah, di sini logam non ferro juga diklasifikasikan menjadi 5 macam, ya. Yang pertama yaitu logam berat. Contohnya itu seng, tembaga, nikel, dan timah. Ada yang namanya logam mulia, ya. Logam mulia itu contohnya emas, perak, platina, ya. Ini biasanya logam mulia ini mempunyai nilai jual, ya. Punya nilai jual yang tinggi. Jadi jarang digunakan untuk peralatan-peralatan di bidang teknik, ya. Biasanya digunakan untuk perhiasan seperti itu karena nilainya yang cukup mahal. Terus logam ringan itu aluminium, kalsium, dan barium. Logam refraktori atau logam tahan api, ya, ini maksudnya, ya. Ada contohnya titanium, zirconium, wolfram, dan modenium. Dan yang terakhir logam radioaktif, itu ada uranium dan radium. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini silahkan kalian lihat penugasan di Google Form. Silahkan kalian kerjakan, ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin ini merupakan mata pelajaran wajib, ya, yang nantinya akan mendasari kalian untuk praktek di kelas 11 dan kelas 12. Jadi harus tuntas, ya, seperti itu. Tetap semangat walaupun kondisinya masih pandemi, ya. Jangan mudah menyerah. Insya Allah pandemi akan segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.